Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan tokoh-tokoh besar Islam yang pernah menikmati jeruji besi, yang pernah menikmati indahnya penjara, yang pernah menikmati rasa bagaimana rasanya di penjara. Tentu ini risikonya menjadi seorang ulama yang berani menyampaikan kebenaran. Dalam hal ini terutama berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan ibadah. Tidak perlu takut kepada siapapun di dalam menyampaikan agama. Jadi kalau berbicara resikonya menjadi ulama, bisa setiap orang terancam dengan orang lain. Bisa setiap ulama akan menghadapi nasib yang tidak diduga-duga. Jadi ulama itu sifatnya bukan penjilat. Jadi kalau ada ulama penjilat itu sudah bukan ulama. Apalagi kalau ulama itu ngobral kebohongan kepada umat. Itu jelas bukan ulama teladan, tapi ulama yang berperangai setan. Kalau kita pahami perjalanan para ulama itu memang tidak bisa dilepaskan dari yaitu ujian mihna yang akan menimpa ulama-ulama siapa saja yang berani jujur dan tidak mempermainkan agamanya. Kalau mempermainkan agamanya serta menjual agamanya, tidak dimungkinkan mereka itu akan menghadapi tantangan, apalagi menjual agama dengan harga yang murah. Tidak akan ada tantangan. Tak ada ceritanya ulama itu sepi dari ujian. Jadi tak ada ceritanya ulama itu bebas dari masalah. Ulama itu pasti menghadapi masalah. Kalau dulu itu penangkapan dan pemenjaraan terhadap ulama yang menolak kemauan penguasa sudah berlangsung belasan abad yang lalu. Imam empat mazhab juga, yaitu merasakan kurungan dalam bui. Jadi imam yang empat itu merasakan nikmatnya kurungan dalam bui. Mereka dipenjara di situ. Di antaranya yaitu seperti Abu Hanifah. Seorang ulama sekelas Abu Hanifah yang lahir 699 meninggal 676 itu ya, adalah seorang ulama yang memiliki kemampuan, kecerdasan, kecanggihan cara berpikir. Yaitu pada zamannya Abu Abdullah atau Ja'far bin Sadiq, keturunan dari Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah jumpa beliau. Yang kelak kemudian ada orang yang mau menyeret-nyeret Abu Hanifah ke dalam Syiah. Ada juga yang menghujat Abu Hanifah. Bahkan pernah terjadi diskusi antara Imam Ja'far As-Shadiq dengan Abu Hanifah ini. Makanya banyak orang-orang Rafidhah itu
kadang-kadang menyebut Abu Hanifah itu nasibi. Nah, Imam Abu Hanifah itu dicambuk, dipenjara di era penguasa Al-Mansur, ya, di era penguasa Al-Mansur, yaitu pada zaman dinasti Abbasiyah. Dia menolak karena menolak jabatan. Dia itu dipenjara karena menolak jabatan. Bayangkan saudara, orang mau diberi jabatan seperti Abu Hanifah itu. Wow, kalau sekarang ulama sekarang jangankan jabatan, suruh jadi kurir saja mau gitu. Oh, itu ulama sekarang. Tapi kalau ulama dahulu kala di zaman Rasulullah di zaman Rasulullah katanya, yaitu pasca Rasulullah dan pasca sahabat, itu adalah ulama yang kuat memegang prinsip. Jadi ulama-ulama yang kuat memegang prinsip. Lah kalau sekarang ulama ditawarin duit sedikit saja sudah berubah. Jangankan agamanya yang tidak mau berubah, fatwanya berubah supaya uangnya lebih banyak gitu. Yang tadinya haram jadi halal, itu ulama sekarang. Umumnya seperti itu yang sering terjadi. Nah, itu ya. Sedangkan kita lihat yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah berhadapan dengan penguasa yang sedang menawarkan jabatan menjadi qadhi ketika itu, ditolak. Jadi lantarannya itu karena ditolak, dipenjara. Ditolak ya, karena lantarannya menolak lantarannya menolak pemberian jabatan yang dilakukan oleh yaitu kekuasaan ketika itu. Sedangkan sebelum itu, kalau kita lihat, di zaman dinasti Umayyah, Imam Abu Hanifah juga pernah ditahan saat Marwan bin Muhammad menjadi penguasa karena menolak tawaran menjadi hakim. Wah, ya bayangkan, kalau sekarang mah berebutan jadi hakim itu. Iya. Jadi menteri penjaga minyak saja rebutan ya. Wah, kalau ulama ditawarin departemen agama saja pada berebutan itu. Iya. Dulu yang pernah melakukan penolakan itu kalau dari sebuah organisasi itu adalah Muhammadiyah ketika mendapat tawaran yaitu A.R. Fakhruddin menjadi Menteri Agama di zaman Pak Harto. Beliau menolak gitu. Tuh hebat tuh, hebat. Jadi ini di zaman Imam Abu Hanifah, pada masa Imam Abu Hanifah itu di masa Abbasiyah itu, di zaman yaitu penguasa Al-Mansur, beliau mendapatkan tawaran menjadi pejabat, yaitu penjabat qadhi, sekelas hakim itu tadi, yang memutuskan perkara yang mengeluarkan fatwa dan sebagainya. Nah, beliau tidak mau. Demikian juga di zaman Umayyah, yaitu di zaman Marwan bin Muhammad menjadi penguasa karena menolak tawaran menjadi hakim. Itu ditolak juga ya. Dipenjara di zaman Marwan bin Muhammad tuh. Jadi beliau meninggal dunia pada bulan Rajab 150 Hijrah, yaitu sama persisnya dengan yaitu 767 ya, 767 Masehi. Ketika berusia 68 tahun meninggalnya. Yakni ketika berada di dalam penjara karena memakan makanan yang telah diracuni. Makanan diracuni. Lah, itu kejahatan penguasa masa lalu. Ya, seorang yang tidak ikut cawe-cawe dengan kekuasaan malah ditarik untuk
cawe-cawe dengan kekuasaan. Sekelas Imam Abu Hanifah itu. Karena menolak, dihadapkanlah kepada permasalahan. Sudah dipenjara, dipaksa mati lagi dengan dipaksa makan makanan yang beracun. Itu kehidupan Abu Hanifah. Dalam sejarah kita tahu Abu Hanifah itu adalah seorang yang memiliki kecerdasan, ahli debat. Kemampuan dalam dunia fikihnya tidak diragukan. Jadi pernah Imam Malik bertemu dengan beliau itu. Nah, itu ya. Nah, meninggalnya Imam Abu Hanifah menjadi kehilangan yang amat besar bagi umat Islam. Solat jenazahnya saja dilakukan sebanyak 6 gelombang dengan jemaah setiap solat mencapai 50.000. Bayangkan kalau 6 gelombang berarti itu adalah ratusan ribu orang yang melayat mendatangi Abu Hanifah. Di saat manusia masih tidak seperti sekarang. Jadi itu di zaman Abu Hanifah. Padahal dulu manusia masih sedikit. Kota Baghdad tuh masih sedikit ya. Berapa juta gitu. Tapi yang datang itu sudah lebih. Bayangkan kalau 56 kali itu berarti sekitar 300.000 orang mendatangi Abu Hanifah. Melayat jenazahnya. Itu orang terhormat. Abu Hanifah ya. Orang yang berpikir kritis, yang erat kaitannya dengan kepentingan akidah, dengan kepentingan ibadah. Kesalahan beliau tidak punya salah. Kesalahan beliau dipanggil ditahan di penjara itu hanya karena menolak pemberian jabatan. Jadi adakah sekarang ulama-ulama yang seperti itu? No way. Ulama sekarang kalau dapat jabatan, belum dapat jabatan saja menjajakan diri. Apalagi mau jadi Abu Hanifah. Itu ya, Mang. Itu yang pertama. Abu Hanifah. Yang menjadi simbol kebenaran bagi agama Islam. Dia bukan teroris. Hanya karena menolak jabatan. Padahal tidak pernah bermusuhan dengan pemerintah. Ya, tidak pernah bermusuhan dengan pemerintah. Hanya karena menolak jabatan saja harus menghadapi penjara. Kemudian yang kedua itu adalah Imam Malik. Jadi Imam Malik ini pernah dihukum gubernur kota Madinah pada tahun 147. Ya, 147 sama dengan 764 Masehi ketika itu. Beliau dihukum karena mengeluarkan fatwa. Jadi beliau dihukum karena mengeluarkan fatwa bahwa hukum talak yang akan dilaksanakan penguasa tidak sah. Jadi hukum talak yang dilaksanakan oleh penguasa tidak sah. Hanya mengkritik begitu saja. Nah, ketika itu kerajaan Abbasiyah membuat fatwa. Jadi ketika itu kerajaan Abbasiyah membuat fatwa, yaitu seluruh penduduk perlu taat kepada pemimpin. Siapapun yang tidak mau makan akan terjatuh talak atas istrinya. Ya. Lalu Imam Malik dicambuk karena melawan perintah Abu Ja'far Al-Mansur. Karena meriwayatkan hadis bahwa tidak ada tolak bagi orang yang dipaksa. Jadi dulu itu ada peristiwa tolak yang dipaksa ya. Yaitu bagi mereka yang tidak mau makan, maka dia itu harus dijatuhkan hukum tolak kepadanya. Nah, itu menarik.
Bagaimana seorang penguasa yang dikritisi hanya sedikit dari perkataannya saja dengan cara yang halus itu pun membenarkan, menyalahkan pemerintah pada hal-hal yang salah karena pemerintahnya adalah pemerintahan Islam. Sedangkan Imam Malik itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Nah, dalam hal ini kita melihat Imam Malik kemudian dihadapkan kepada penjara. Dipenjara oleh yaitu Ja'far al-Mansur. Bukan Ja'far as-Sadiq ya. Nah, ini jika kita pahami dari kisah ini, memang risikonya seorang ulama. Jadi kalau ada ulama itu menjilat tuh ya itu bukan ulama. Dia seorang intelektual muslim, tahu agama, tapi kemudian menggadaikan agama. Dia bukan ulama. Dia orang gila jabatan. Ya, gila jabatan. Yang ketiga itu adalah Imam Syafi'i. Kita kenal siapa Imam Syafi'i. Jadi Imam bin Idris Asy-Syafi'i ini pernah dituding mendukung Syiah oleh orang yang dengki dengan dirinya, yaitu Mutarrif bin Mazin. Mutarrif memprovokasi Harun ar-Rasyid untuk menangkap Imam Syafi'i dan orang-orang Alawiyin. Mutarrif memfitnah dan melaporkan pada Khalifah Harun ar-Rasyid, lalu menyebut Imam Syafi'i terlibat dalam rencana merongrong kekuasaan Harun ar-Rasyid. Imam Syafi'i ditangkap, tangan dan kakinya diikat dengan rantai, lalu diarak di jalanan sebagai sosok yang tertuding melawan kekuasaan negara. Karena pada waktu itu Syiah memberontak di zaman Harun ar-Rasyid. Nah, itu salah satu peristiwa bahwa fitnah kepada para ulama itu biasa. Fitnahnya yang kepada tadi itu kepada Imam Abu Hanifah, fitnah kepada Imam Malik, sekarang fitnah kepada Imam Syafi'i. Namun Khalifah Harun ar-Rasyid adalah sosok yang cerdas dan bijaksana. Tuduhan bahwa beliau seorang yang terlibat sebagai bagian dari Syiah, yaitu yang bagi Syiah ya, tuduhan bahwa beliau seorang yang terlibat sebagai bagian dari Syiah Rafidhah yang diduga merencanakan konspirasi perlawanan tidak terbukti, kemudian dilepaskan. Nah, itu. Jadi semua merasakan nikmat penjara yang namanya pemimpin itu. Kita juga melihat bagaimana pahitnya pengalaman penjara yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah dicambuk dan dipenjara selama 30 bulan oleh Khalifah Ma'mun karena tidak mengakui sisi kemakhlukan Al-Quran seperti yang diyakini oleh aliran Mu'tazilah. Kita tahu bahwa Mu'tazilah ketika itu adalah Mu'tazilah yang pemerintahan ketika itu adalah berideologi Mu'tazilah itu. Ya, seolah-olah berideologi semacam yang sekarang ini gitu. Nah, Khalifah Al-Ma'mun saat itu menyukai bidang filsafat dan mulai melaksanakan pandangan tentang Al-Quran bahwa Al-Quran adalah makhluk. Lantas para ulama dipaksa mengikuti pemikirannya. Namun Imam Ahmad bin Hanbal menolak mengikuti pemikiran Al-Ma'mun dan meyakini Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Setelah itu Imam Ahmad dipenjara lalu bebas setelah Khalifah Al-Mutawakkili menjalankan kekuasaan. Itu jadi ini satu contoh. Bayangkan beliau itu
30 bulan di penjara dan dipukul-pukul, dipaksa, diarak itu ke padang pasir yang panas agar merubah keyakinannya. Lah kalau sekarang ulama sekarang mah tak perlu dirubah, kasih duit sudah tak perlu dipaksa, disiksa, dikasih duit sudah berubah. Itu ulama sekarang. Makanya tak heran kalau sekarang ini banyak ulama penjilat gitu. Kemudian kita juga melihat siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita kenal beliau ya. Ibnu Taimiyah juga pernah dipenjara di Kairo, lalu diasingkan ke Alexander karena perbedaan pendapat dengan ulama lain yang sezaman ketika itu. Setelah bebas, ia berangkat ke Sam dan mengajar di Damaskus. Namun di sana dia kembali berbeda pendapat dalam hal persoalan sumpah dengan talak. Karena masalah itu, dia kembali dipenjara selama 5 bulan. Ia sempat bebas, tetapi setelah itu dipenjara lagi, di penjara Damaskus, bersama muridnya yang setia Ibnu Qayyim al-Jauzi di penjara. Ibnu Taimiyah mendapatkan waktu yang banyak untuk membaca dan menulis sejumlah buku untuk kemudian dikirim ke luar penjara. Pada akhirnya, penguasa saat itu malah meminta agar kitab, kertas, tinta, dan pena yang digunakan itu dikeluarkan dari dalam penjara Ibnu Taimiyah. Pada tahun 728 Hijrah, Ibnu Taimiyah dilarang membaca. Kemudian Ibnu Taimiyah jatuh sakit dan wafat. Itu ya dulu. Jadi mereka sebenarnya tidak pernah melakukan pemberontakan, hanya masalah sikap dakwah. Berdakwah, karena memang ketika itu mereka masih bernafaskan Islam. Bagaimana Ibnu Taimiyah itu menghadapi penjara, ya sama dengan imam-imam yang lain itu. Hanya karena mereka ingin menyampaikan yang benar kepada umat dan penguasa ketika itu, dia harus dipenjara. Apalagi sekarang ini umumnya ulama teriak-teriak radikal. Kemungkinan kalau ada fatwa-fatwa yang seperti ini dahulu kala, sudah sekarang kemudian mereka hidup di zaman sekarang ini, mungkin dilaporkan atas radikalisme. Jadi peristiwa seperti ini akan menimpa siapapun para ulama yang konsisten dan konsekuen membela yang hak, menyampaikan yang benar, menyampaikan yang sunnah, dan anti bid'ah. Ya seperti yang dihadapi oleh imam-imam. Ini satu contoh. Mereka menyampaikan yang hak. Misalnya masalah tadi Mu'tazilah itu. Paham Al-Quran makhluk yang dipaksakan agar diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ibnu Taimiyah juga yang dipaksa mengikuti ulama mayoritas. Karena memang pada waktu itu berseberangan. Ulama-ulama merasa banyak yang ditempeleng itu. Jadi ulama-ulama ya yang menghina Ibnu Taimiyah itu anak buahnya, musuh-musuhnya Ibnu Taimiyah dahulu kala gitu. Gitu. Jadi orang ulama-ulama yang menghina Ibnu Taimiyah itu kadernya. Orang-orang yang memusuhi Ibnu Taimiyah dahulu kala. Mereka menjelma di abad sekarang ini. Makanya mereka menghina Ibnu Taimiyah. Seandainya ada orangnya, ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tidak punya ilmu. Mereka hanya menjual Ibnu Taimiyah untuk ketenaran pribadi saja. Ilmunya nggak ada. Jadi itu ya, dari lima tokoh besar ulama ketika itu harus menghadapi penjara. Sebenarnya cukup banyak ulama-ulama yang menghadapi penjara. Ibnu Qayyim saja itu menghadapi penjara tadi. Jadi jelas sekali. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu juga di penjara. Nah, ada seorang yang pernah mengkritisi itu, dikatakan Ibnu Taimiyah itu melakukan bid'ah seperti yang dilontarkan oleh misalnya siapa namanya? Oh, saya lupa itu. Habib siapa itu? Nah, jadi Habib Umar Al-Hafidz ya. Jadi mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini dipenjara dan sebagainya ya karena itu tadi berbuat bid'ah. Kalau kita lihat yang seperti ini
fitnah akan terus berkembang sampai akhir zaman. Orang yang memusuhi Ibnu Taimiyah itu akan tumbuh. Selama masih beredar itu pemahaman Ibnu Taimiyah. Sayangnya ulama-ulama ketika itu tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Ibnu Taimiyah kecuali dengan cara dipenjara. Nah, bukti kebenaran apa yang terjadi ketika meninggal, wow, lebih 100.000 orang yang mengunjungi itu penjara di mana Ibnu Taimiyah ditahan dan meninggal di sana. Demikian ketika melawat ke kuburnya, semua para pejabat-pejabat yang tadinya merasa bersalah harus juga melawat kepada Ibnu Taimiyah. Jadi itulah kisah tentang tokoh-tokoh besar yang menghadapi penjara. Yang jelas selama itu kebenaran, Anda akan ditawarkan, akan dihadapkan kepada ujian. Ujian yang berat adalah ujian disiksa. Ya. Nah, itu biasa akan terjadi kepada setiap hamba Allah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Abu Hanifah berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Imam Malik berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Taimiyah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah siap-siap dihujat dan siap-siap dipenjara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.